Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke ya, 3 minggu ini kita harusnya mempelajari mengenai solusi persamaan linear orde 1. Ada beberapa metode yang perlu disampaikan. Di sini sebetulnya sudah saya sampaikan juga di PowerPoint-nya. Ada yang menggunakan metode integrasi langsung, kemudian ada yang menggunakan pemisahan variabel, ya. Kemudian ada yang menggunakan metode substitusi Y sama dengan Vx. Kemudian ada juga yang menggunakan bentuk-bentuk dy per dx tambah py sama dengan q. Kemudian ada persamaan Bernoulli yang bentuknya dy per dx tambah py sama dengan qy pangkat n. Kemudian ada persamaan diferensial rusak. Saya ngulas dulu bahwa yang disebutkan persamaan diferensial itu sebetulnya kalian mencari solusi, ya. Kemarin sudah saya sampaikan sekilas mengenai solusi itu apa. Nah, solusi itu adalah suatu fungsi yang kalau kita masukkan gitu ya, atau kita gantikan, substitusikan ke dalam y dan turunannya, maka ruas kiri dan ruas kanannya itu sama, begitu ya. Nah, ini saya ulang kembali. Misalkan saya punya solusi dari persamaan diferensial yang bentuknya dy per dt ditambah y sama dengan 0. Nah, solusinya apa? Nah, solusi itu misalkan y sama dengan k kali eksponen min x. Nah, apakah benar si y sama dengan k kali eksponen min x ini adalah solusi? Nah, kalau dia solusi berarti ketika disubstitusikan ke dalam persamaannya, maka ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Ini contoh ya. Kita turunkan solusinya. Turunan y sama dengan k pangkat eksponen min x adalah dy per dt. Ini adalah negatif k kali eksponen min x. Nah, kemudian ini kan kita sudah punya y dan dy per dt ya, mohon maaf ini. Kemudian kita substitusikan ke dalam bentuk ini ya, persamaannya. Berarti negatif k kali eksponen pangkat min x ditambah k kali eksponen pangkat min x hasilnya 0. Artinya ruas kiri ini sama dengan ruas kanan. Nah, maka persamaan tersebut terpenuhi. Jadi dari awal sampai akhir proses pembelajaran di persamaan diferensial adalah mencari solusi ini. Jadi kita akan mencari solusi yang kalau dimasukkan ke dalam persamaan diferensial itu dia menghasilkan identitas, artinya ruas kiri sama dengan ruas kanan. Itu ya. Nah, untuk mencari solusi ini kita menentukan banyak hal ya, ada beberapa metode. Nah, solusi ini juga akan berbeda ya. Kenapa berbeda? Karena kan kalau solusi persamaan itu kan sebetulnya banyak, bukan hanya satu gitu ya. Apalagi kalau garis. Nah, bentuknya yang seperti garis itu tidak mungkin hanya satu ya. Makanya kalau di dalam persamaan diferensial ini ada 2 persoalan yang perlu itu. Solusi yang memenuhi nilai awal dan solusi yang memenuhi nilai batas, begitu ya. Sebentar, ini ada yang masuk ya. Nah, jadi kita mencari solusi itu harus yang memenuhi nilai awal kalau di soalnya ada nilai awal dan ada yang memenuhi juga nilai batas. Kalau tidak ada, berarti kita mencari hanya solusi umumnya saja. Nah, ini contoh nilai awal. Nilai awal itu apa sih? Jadi kita akan mencari solusi dari persamaan diferensial yang memenuhi nilai awalnya gitu ya. Di sini misalkan seperti ini, nilai awal pada solusi khusus persamaan diferensial. Aduh, ini mohon maaf ya. Makanya jangan telat ini masuk ya, karena kan ini penjelasan. Kalau telat itu mengganggu. Oke, saya ulang. Misalnya saya punya solusi, saya punya persamaan diferensial yang bentuknya dy per dx sama dengan y ditambah 1. Nah, di sini kita harus mencari solusi yang memenuhi nilai awal. Nilai awal itu apa? Nilai awalnya tergantung di soalnya. Misalkan ini nilai awalnya adalah y di titik x sama dengan 0.
Jadi nilai Y0 itu sama dengan 4. Nah, berapa solusi yang memenuhi persamaan ini kalau nilai awalnya sudah ditentukan? Begitu. Nah, solusi ini disebut solusi khusus karena dia memenuhi persamaan nilai awal, gitu ya. Nah, secara umum solusi khususnya, ya, nitip. Mohon maaf. Nah, ini misalkan solusi umumnya itu kita berarti mencari ya, mencari solusi dari dy per dx sama dengan y plus 1. Nah, kalau ini biasanya menggunakan integrasi langsung ya. Jadi dari soal ini kita bisa melihat, oh ini mah tinggal diintegralkan saja gitu ya. Nanti ketemu solusi umumnya. Ini catatannya. Tadi soalnya adalah dy per dx sama dengan y ditambah 1. Nah, kita mencari solusi umumnya dulu. Berarti solusi umum itu kan berarti ini ruas kiri sama dengan ruas kanannya kita pisahkan dulu ya, permudah dulu ya. Jadi dy sama dengan y tambah 1 dx. Begitu ya. Ini kan dy berarti kita samakan variabelnya, misalkan yang dy dengan y, yang x dengan x lagi. Nah, supaya ini sama, kita bagi kedua ruas dengan y ditambah 1 ya. Sehingga diperoleh yang ini 1 per y1 dy, yang ini sama dengan 1 dx. Nah, ini bisa diselesaikan melalui integrasi langsung. Jadi teknik yang pertama adalah teknik integrasi langsung. Jadi kita langsung mengintegralkan kedua ruas. Kita integralkan saja, ini 1 per y1 dy, yang ini integral dx. Nah, ini balik lagi ke materi kalkulus. Ya, makanya harus hafal rumus dari materi kalkulusnya itu. Integral 1 per y1 dy ini hasilnya adalah ln atau logaritma natural ya, dari y ditambah 1. Kemudian yang ini integral dx, ya berarti x ditambah suatu konstanta. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa yang ini tidak pakai konstanta, yang ini pakai konstanta? Sebetulnya yang ini juga pakai konstanta, cuman hanya menghemat saja gitu ya, kita ganti misalkan ini C1, yang ini C2, kita ubah menjadi C saja. Gitu ya. Ini artinya C ini gabungan dari konstanta Y dan konstanta X. Gitu ya. Nah, kemudian karena kita ingin mencari solusi, artinya kalau ini rumusnya dari soalnya itu dy per dx, berarti kita mencari y-nya kan. Nah, ini kan bentuknya baru logaritma natural atau silon. Sehingga supaya y-nya ini keluar, nah ini kalkulusnya dipakai lagi, eksponenkan kedua ruas. Eksponenkan berarti ini eksponen pangkat ln y plus 1, yang ini eksponen x tambah C, begitu ya. Nah, ini pangkat ln kan hasilnya saling inverse, jadi tinggal y ditambah 1. Nah, yang ini eksponen x ditambah C. Ingat, perkalian penjumlahan di dalam pangkat itu kan sebetulnya perkalian ya. Jadi ini bisa kita ubah, y tambah 1 sama dengan eksponen x dikali eksponen C. Nah, eksponen dari suatu konstanta itu sebetulnya konstanta lagi, makanya kita bisa ubah lagi, pangkat C ini ganti lagi, misalkan jadi variabel yang lain, misalkan C atau D atau A atau B, mangga ya, bebas. Ini saya ganti dengan C ya. Nah, maka kita peroleh Y ditambah 1 sama dengan C dikali eksponen X. Ya, jadi solusi umumnya adalah Y sama dengan C eksponen pangkat X atau eksponen X gitu ya, dikurangi 1. Nah, ini adalah solusi umum. Masih ada C cirinya. Nah, karena tadi di soal itu melalui titik awalnya adalah 0, artinya X-nya sama dengan 0. Maka kita masukkan syarat awal, Y0 sama dengan 4. Nah, kita substitusikan ke persamaan solusi umum, jadi Y-nya sama dengan C dikali eksponen 0 dikurangi 1. Nah, eksponen 0 itu kan 1 ya. Jadi C kali 1 dikurangi 1 hasilnya 4. Berarti C-nya berapa? C-nya 5 ya. Nah, sehingga solusi khusus yang memenuhi syarat awal atau nilai awal Y0 sama dengan 4 untuk persamaan diferensial dy per dx sama dengan y tambah 1 adalah y sama dengan 5 eksponen x dikurangi 1. Nah, ini mungkin mudah ya, karena ini
kategori integralnya masih yang biasa dan 1 kali integral langsung selesai sebetulnya ya. Ini hanya rumus eksponen dan logaritma saja. Terus ini ya tentang integrasi langsung. Kenapa disebut integrasi langsung? Nah, integrasi langsung itu berarti persamaannya sebetulnya persamaan biasa yang kalian sudah biasa lakukan pengintegralan ketika melihat soal kalkulus gitu ya. Jadi seperti ini dalam bentuk, jadi sudah mudah dalam bentuk dy per dx sih soalnya itu. Misalkan dy per dx sama dengan fx, maka kita tinggal integralkan saja dengan metode integrasi langsung. Tapi ingat, meskipun ini integrasinya langsung, tetap rumus integralnya harus dikuasai ya. Integral kan banyak jenisnya ya, dengan berbagai metode. Kemudian perlu juga dicek apakah ini masuk ke dalam kategori integral trigonometri atau integral eksponen atau integral spesial atau integral yang khusus gitu ya, atau ada yang menggunakan rumus UV gitu ya, itu juga perlu dicek. Jadi meskipun dengan menggunakan integrasi langsung, tetap rumus-rumus integral di dalam kalkulusnya harus bisa diingat kembali. Oke, jadi kalau integrasi langsung cirinya si soal diferensialnya biasanya sudah dalam bentuk dy per dx sama dengan suatu fungsi. Jadi langsung diintegralkan. Nah, ini contohnya ya, mungkin kalian sudah bisa membaca terkait ini. Tentukan solusi khusus. Nah, solusi khusus karena dia diberikan nilai awal, yaitu y sama dengan 3 untuk x sama dengan 0. Artinya berarti melalui titik x 0 dan y-nya 3. Berarti titik 0,3. Nah, soalnya ini mudah ya. Eksponen x kali dy per dx sama dengan 4. Nah, ini kan kita bisa lihat. Kalau soal begini tinggal diubah saja dy per dx berarti 4 kali eksponen pangkat min x atau 4 per eksponen x kan boleh ya. Nah, ini karena ruas kiri dan ruas kanannya sudah dalam bentuk y dan x, nah kita tinggal integralkan saja ya. Jadi ini y gitu kan ya sama dengan ini. Nah, rumus integral eksponen itu perlu diingat lagi. Ketika kita mengintegralkan eksponen min x, kalau eksponen x kan integralnya eksponen x lagi, turunannya juga eksponen x lagi. Nah, kalau eksponen min x, nah gimana? Berarti ada minusnya kan, ada yang diturunkan atau ada angka yang negatifnya keluar gitu ya. Nah, seperti ini, integral 4 eksponen min x dx, ini kenapa ada negatifnya? Karena di rumus integral eksponen, makanya harus diingat lagi. Jadi, di sini hasilnya adalah negatif 4 eksponen min x ditambah c. Nah, ini masih solusi umum karena masih menggunakan konstanta c. Nah, untuk mengetahui solusi khususnya, tadi sudah diberi syarat awal atau nilai awal. Untuk x sama dengan 0, y-nya sama dengan 3. Jadi kita tinggal substitusikan negatif 4 eksponen min 0, begitu ya. Eksponen min 0 kan berarti eksponen 0 ya, eksponen 0 juga 1. Berarti negatif 4 ditambah c itu hasilnya 3. Berarti c-nya sama dengan 7 ya. Nah, sehingga kita peroleh solusi khususnya adalah negatif 4 eksponen min x ditambah 7. Ini adalah solusi dari persamaan diferensial pangkat x dy per dx sama dengan 4 yang melalui titik 0,3. Nah, itu ya, jadi perlu dicatat meskipun kita menggunakan teknik yang paling mudah yaitu integrasi langsung, tetap di sana rumusnya banyak ya. Ada rumus eksponen, ada juga rumus UV, begitu ya, ada juga rumus misalkan integral parsial yang diturunkan, disubstitusikan, kemudian ada juga yang trigonometri atau yang lainnya ya.